Seorang nenek menerima sejumlah narkoba dari seorang asing, namun alih-alih melaporkannya ke polisi, ia justru mengembalikan barang tersebut kepada pemimpin geng. Sang bos terkejut. Bagaimanapun nenek itu sudah berusia 80 tahun, kemudian nenek itu mengatakan bahwa ia ingin bergabung dengan geng dan membantu menjual narkoba. Ia menjelaskan bahwa semua anak buah sang bos sedang diawasi oleh polisi, tetapi dirinya berbeda. Ia tidak memiliki catatan kriminal, dan tak ada yang akan mencurigai seorang nenek-nenek. Akhirnya sang bos memberikan 1 kilogram narkoba sebagai percobaan. Nenek itu pun mengubah penampilannya dan mulai menawarkan narkoba kepada orang-orang. Namun semua orang takut padanya, mereka mengira ia bekerja sama dengan polisi. Namun ia tidak berhenti, ia terus menawarkan barang yang dia punya. Setelah beberapa waktu, nenek itu berhasil mendapatkan pelanggan pertamanya. Setelah melihat bahwa ia bukan seorang informan, orang-orang lain mulai membeli darinya. Beberapa bahkan menjadi pelanggan tetap. Tak lama kemudian, seluruh stok narkoba habis terjual. Ketika ia kembali membawa uangnya, semua orang terkejut. Kali ini sang bos memberinya lebih banyak narkoba. Dalam beberapa hari berikutnya, nenek itu mulai muncul di tempat yang biasa digunakan para anggota geng untuk berkumpul. Keamanan di tempat-tempat tersebut sudah longgar, sehingga penjualan menjadi lebih mudah. Dalam waktu singkat, ia menjadi penjual terbaik. Anggota lain bahkan tidak mampu menjual barang mereka. Suatu hari sekelompok penjual saingan menghadangnya. Mereka merasa keberadaan nenek itu menyebabkan kerugian bagi mereka. Sebagai gantinya, mereka merampas semua narkoba dan uangnya, lalu memperingatkannya agar tidak kembali berjualan di sana. Karena tidak ingin mengecewakan sang bos, nenek itu tidak menyerah. Ia mencampur narkoba dengan telur dan membuat kue-kue kecil. Kemudian ia mengundang beberapa temannya untuk mencicipinya. Semua menyukainya karena ternyata kue tersebut mengandung narkoba tersembunyi. Pada akhirnya, nenek itu kembali menjual narkoba, namun dalam bentuk kue. Dalam satu pagi saja, semuanya habis terjual. Ia kembali kepada sang bos dengan uang hasil penjualan. Ini adalah kunjungannya yang ketiga dalam minggu itu. Penjualannya telah melampaui hasil penjualan para anggota lain dalam 1 tahun. Maka ia pun meminta kenaikan komisi menjadi 30%. Awalnya sang bos menolak, namun nenek itu mengancam akan mencari pemasok lain. Akhirnya bos setuju. Seiring semakin banyak orang yang kecanduan kue-kue narkoba itu, jumlah pelanggan pun terus bertambah. Kali ini, semua barang habis dalam waktu 2 hari. Sang bos memberinya lebih banyak narkoba lagi. Namun kini nenek itu sadar bahwa ia tidak bisa bekerja sendirian, maka ia mengundang para anggota geng yang sebelumnya telah merampoknya ke rumahnya. Awalnya mereka tidak menganggapnya serius. Namun setelah mencicipi kue-kue di atas meja, mereka menyadari bahwa kue itu dibuat dari tepung dan narkoba. Nenek itu menawarkan kesepakatan. Kalau saja mereka membantunya menjual kue, ia akan memberikan komisi sebesar 15%. Pada akhirnya, mereka semua setuju. Tak lama kemudian, orang-orang mulai datang ke rumah wanita tua itu untuk membeli kue. Ia bahkan meminta bantuan beberapa temannya untuk membantunya membuat kue. Begitulah cara nenek itu mulai menghasilkan banyak uang dari menjual kue.